Halo, bertemu lagi dalam modul 1.4 budaya positif, yaitu aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan tripusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Aksi nyata ini bertujuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Selain itu, mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari budaya positif adalah terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa dan guru. Siswa menerapkan dan melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas secara konsisten dan menguatnya karakter positif dalam diri siswa, seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun lini masa tindakan aksi nyata budaya positif berikut yang dilakukan adalah: pertama, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, kemudian membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama siswa, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi. Untuk kelancaran aksi nyata, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru, orang tua siswa, dan tentunya siswa itu sendiri. Namanya yang pertama ada yang disebut keyakinan kelas dan kelas ujian. Kita tentu semuanya mengimpikan seperti apa kelas yang kita idamkan bersama teman-teman kita yang ada di kelas. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya tata tertib baik dari sekolah maupun tata tertib yang ada di kelas. Tata tertib itu berawal dari hal-hal yang tidak boleh kan seperti itu kan. Kalau tidak boleh dilakukan maka akan ada sanksi. Kalau kita menentangnya atau kita melanggarnya akan ada sanksi yang mengenai kita, berupa hukuman atau apa saja yang sifatnya sanksi. Kan selama ini seperti itu. Betul tak? Baik dari kalian SD sampai saat ini kalian di SMP. Nah, yang ingin merubah itu menjadi sebuah kesepakatan atau keyakinan bahwa hal itu datang, kita sadari, kita meyakini bahwa sesuatu itu baik adanya, bukan karena itu sebuah peraturan, bukan karena itu tata tertib, tapi kita ingin meyakininya bahwa itu sesuatu yang positif, yang baik untuk kita budayakan. Maka dimulai dari kelas kita dulu. Ada di situ yang tertempel yang sudah teman buat kemarin, itu kan saya yang buat, betul nggak? Tidak saya sepakati bersama kalian, benar kan? Nah, hari ini kita mau buat sebuah kesepakatan atau keyakinan yang sama-sama kita meyakininya sesuatu itu baik untuk kita laksanakan, baik untuk kita jalankan, untuk keberlangsungan kelas kita akan menjadi baik, bisa jadi kelas yang teladan, lalu hal yang kita dapat adalah pembelajaran yang positif. Nah, selama ini pun kalian sudah terbiasa melakukan budaya positif yang ada di sekolah. Apa salah satu contohnya? Misalnya
saat guru masuk kita memberi salam. Itu kan udah hal-hal yang bagus ya. Lalu kita berusaha untuk tidak datang terlambat, datang tepat waktu ke sekolah. Lalu kita berusaha mengerjakan tugas atau PR. Itu adalah budaya-budaya positif yang sebenarnya karena apa? Datang dari keyakinan kita bahwa kalau melakukan ini itu benar. Itu suatu yang tidak keliru. Saya yakin siapa sih di antara kita yang mau datang terlambat, kan tidak ada yang mau ya. Tapi karena satu kendala, satu dan lain hal, kita sering mengalami keterlambatan. Termasuk, saya yakin juga kalian semua pasti tidak pengen mengerjakan tugas itu terlambat atau tidak mengerjakan tugas sehingga menyebabkan kalian tidak ada nilai, kan? Tapi apa alasannya? Lalu bagaimana kita berusaha menanamkan keyakinan itu supaya ada hal positif yang timbul dalam diri kita berubah. Kali ini kita mau coba mengkonsep bagaimana keyakinan kelas dan kelas impian. Nah, kalau kelas impian seperti apa? Kamu pasti punya bayangan kelas yang asik itu seperti apa. Misalnya semua siswa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tidak ada yang lari dari piket kelas. Nah, itu impian kamu. Jadi kayak Christian, Margaret harus setiap hari memberikan laporan, ada yang kabur. Lalu setiap warga di kelas saling bekerja sama. Impian-impian ya, harapan yang sebenarnya pengen kita wujudkan. Nah, berawal dari keyakinan yang sama, harapan yang sama, maka kita coba membuatnya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak berkaitan dengan proses yang akan kita buat hari ini. Jadi nanti tata tertib yang saya buat itu nanti akan berubah dan tata tertib menjadi keyakinan kelas. Bahwa kita semua di sini sepakat ingin meyakini hal itu menjadi hal yang positif untuk mengarahkan tingkah laku dan perbuatan kita. Jadi semua itu tidak ada rasa terpaksa. Karena kalau kita tata tertib dilarang terlambat masuk ke kelas, nanti tiba-tiba saat bel bunyi semua lari keluyuran. Kemudian ada guru yang melarang masuk ke kelas. Terasa seperti suatu yang memberatkan. Tapi kalau sebuah keyakinan, kita percaya meyakini, oh betul lah memang harus kita datang tepat waktu. Itu sebuah keyakinan yang harus kita budayakan. Ya, jadi tanpa ada rasa terpaksa, sama-sama meyakininya. Nah, hari ini kita mau mencoba mengkonsep. Kan hari ini bisa kita tularkan ke kelas-kelas lain sehingga sekolah kita itu tanpa harus banyak tata tertib, lalu pelanggaran-pelanggaran terjadi. Karena kita ingin meyakini bersama apa hal yang baik, yang positif yang bisa berdampak untuk tingkah laku dan perbuatan kita. Dengan catatan semuanya komitmen. Ya, paham ya? Nah, sekarang ibu minta semuanya bawa buku kan? Coba sekarang kamu konsep dulu keyakinan kelas dan kelas impian. Masing-masing menuliskan satu saja keyakinan kelasnya. Dimulai dari kalau keyakinan kelas itu cara maksudnya saya meyakini bahwa melaksanakan piket kelas dengan tertib adalah sebuah kebaikan yang berdampak pada kelas saya. Saya meyakini bahwa misalnya datang tepat waktu di sekolah adalah sebuah kebaikan yang harus saya budayakan. Itu adalah keyakinan. Ya, jadi tidak ada lagi bahasanya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidak boleh kelas, tidak. Tapi sebuah keyakinan yang kamu anggap itu benar. Keyakinan kelas, saya meyakini bahwa jika mematuhi aturan kelas merupakan sesuatu yang boleh dibudayakan atau dilakukan. Saya meyakini bahwa di dalam kelas boleh berbicara di saat guru tidak ada, tapi tidak boleh berteriak. Kelas impian, kelas akan menjadi lebih kompak dan bisa menjadi kelas yang bisa dicontoh oleh kelas lain. Satu lagi, tolong sampah yang dibuat masing-masing, jangan mengharapkan yang piket. Kelas impian, kelas yang memiliki solidaritas yang baik. Kita belajar Pancasila.